Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Pada saat ini bersama kita memasuki ibadah keluarga, sekaligus kita akan mempersiapkan diri dalam ucapan syukur jemaat di tengah-tengah hari raya persembahan atau unduh-unduh yang pertama. Mari kita mengawali ibadah ini, kita menyatukan hati, kita mengambil saat teduh. Ibadah pada saat ini ya Tuhan, yang kami lakukan di tengah keluarga kami landasi dengan ucapan syukur dan pengakuan bahwa pertolongan hidup kami semua hanya berada di dalam genggaman tangan kasih-Mu. Allah Bapa di surga, Sang Pencipta kehidupan, Sang Pemelihara kehidupan, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Mari bersama kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan lewat KPJ 189 bait 1 dan yang ketiga, Gusti Allah Pangayoman Setyo. Saatnya kita akan mendasari ibadah kita dengan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, kembali kita persiapkan diri kita berdoa bersama. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami dapat kembali bersekutu datang kepada Tuhan untuk berbakti, untuk kembali memuji, mempermuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi untuk Kau sirami dengan sabda-Mu yang kudus, yang menguatkan kami, yang mengobarkan semangat kami untuk terus menjalani hari-hari kami dengan ucapan syukur. Saatnya bagi kami untuk mendengarkannya, biarlah kami dimampukan untuk duduk tenang, berkonsentrasi, mendengarkan sabda Tuhan, dan kami resapkan di dalam batin kami masing-masing, sehingga firman Tuhan hari ini boleh mendasari hari-hari kami ke depan di dalam menjalani hidup kami bersama. Bersabdalah ya Tuhan, bersama kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 15. Mari kita siapkan bersama Ulangan 16
ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita semua yang demikian. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dengan segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita semua adalah orang-orang yang berbahagia karena kita selalu rindu untuk disirami firman Tuhan setiap hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini secara khusus kita akan mempersiapkan diri, mewujudkan rasa syukur kita di tengah-tengah hari raya persembahan yang akan kita lakukan besok hari Minggu yang akan datang. Ada 3 orang anak yatim piatu yang berjuang menjalani hari-harinya sepeninggal orang tuanya. Mereka berpikir keras bagaimana mereka hidup. Orang tua mereka tidak meninggalkan warisan. Harta berharga sedikit pun tidak ada. Hanya tersisa sedikit benih dan alat-alat pertanian seadanya. Lalu mereka memutuskan untuk bercocok tanam. Ada yang menanam, ada yang mencangkul, ada yang menyiram, dan ini dilakukan bergantian. Mereka melakukannya dengan baik. Harapannya juga hasilnya baik. Hingga pada saat panen tiba, persoalan mulai muncul. Ada perselisihan di antara mereka. Ada di antara mereka yang merasa paling berjasa, paling rajin, paling tekun, sehingga meminta bagian lebih daripada yang lainnya. Inilah gambaran bahwa hasil sesungguhnya bisa menjadi berkat, namun juga sebaliknya bisa menjadi malapetaka. Bagaimana bisa hasil dari jerih lelah kita bisa menjadi malapetaka? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bisa saja. Mengapa demikian? Yang pertama, menjadi malapetaka ketika kita tidak tahu dari mana sumber berkat itu. Yang kedua, kita tidak tahu cara mengaturnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, Tuhan menetapkan 3 hari raya utama. Yang pertama, kalau kita baca di pasal 16 secara lengkap, yaitu hari raya Paskah. Yang kedua adalah hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Pada hari raya Pondok Daun mereka harus merayakan 7 hari berturut-turut dengan siapa saja yang ada di rumah mereka, di sekitar mereka. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, janda, anak yatim, siapapun itu, semua harus merayakan
apa yang dirayakan? Yang dirayakan adalah kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka di tengah-tengah masa panen. Pondok Daun mengingatkan mereka bahwa mereka semua adalah bangsa pengembara, gak duwe omah. Pondoknya saja, rumahnya saja terbuat dari daun, paribasan mekaten. Mereka tidak punya tempat tinggal yang maton sebelum sampai ke tanah terjanji. Namun meski mereka tidak punya rumah, tidak punya tanah, namun mereka bisa panen dan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Modal mereka sebagai bagian penting bercocok tanam nyaris tidak ada. Nyaris tidak punya. Namun Tuhan mengingatkan kepada mereka, jikalau mereka bisa panen, itu bukan semata-mata karena hasil usahanya, namun semua karena Tuhan yang memberkati. Di ayat 15 tadi, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu. Semua oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari ini bersama-sama kita mempersiapkan diri masuk dalam sukacita Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Secara kalender gerejawi, kita telat melaksanakan HRP yang pertama, dan itu juga bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat di beberapa jemaat sudah melakukan beberapa bulan yang lalu sesuai kalender gerejawi. Hal ini dikarenakan kondisi keadaan yang perlu untuk kita pahami dan kita sikapi bersama. Kita baru saja beradaptasi dengan kondisi yang baru. Ada yang kehilangan pekerjaan, harus kehilangan banyak job tender, bahkan juga ada yang harus beralih profesi. Kondisi kita tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel. Hidup di dalam keterbatasan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Namun patutlah kita bersyukur, meskipun demikian kita tetap mampu menjalani hidup. Meski kadang tertatih, terseok, kita masih bisa menjalani hidup dengan baik. Oleh karena apa? Ingatlah, hal ini tidak hanya semata-mata hasil usaha kita, jerih lelah kita, namun semua oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan waktu khusus untuk kita mengingat akan kasih-Nya, bersyukur kepadanya lewat HRP yang pertama. Biarlah kondisi saat ini tidak mengurangi rasa syukur kita, namun justru seharusnya ucapan syukur kita lebih bertambah, lebih melimpah. Mengapa saya katakan demikian? Bapak, Ibu, Saudara, dalam keadaan biasa sebelum pandemi COVID-19 ini, kita bisa hidup. Tentu itu adalah hal yang biasa. Tidak ada peristiwa yang menjadikan kita jungkir balik seperti saat ini dan kita bisa hidup dan bersyukur. Itu biasa. Namun hal yang luar biasa adalah ketika kita dalam keadaan terpuruk, kita masih bisa hidup. Dan disinilah seharusnya ucapan syukur kita jauh lebih besar. Oleh karena itu, ada waktu bagi kita untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan saat ini. Mari kita persiapkan bersama-sama. Persembahan itu bisa berwujud uang, natura, atau dalam wujud yang lain.
Mari kita himpun bersama-sama di hadapan Tuhan dan kiranya persembahan kita sungguh menyukacitakan hati Tuhan. Selamat mempersiapkan diri memasuki hari raya persembahan, berikan yang terbaik bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Adapun yang menjadi dasar persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan diiring pujian KPJ 172 bait 1 dan 3 manungso nanem wiji. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur karena Engkau mengingatkan kami semuanya lewat sapaan firman-Mu, bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur.
Dalam keadaan biasa-biasa saja kami bisa hidup, tentu itu bukanlah suatu hal yang luar biasa. Namun di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah keterbatasan, kami masih bisa menjalani hidup dengan baik. Itu adalah peristiwa luar biasa kehidupan. Dan seharusnya lah sukacita kami lebih besar, lebih meluap untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah di dalam kami mempersiapkan diri di tengah hari raya persembahan unduh-unduh yang pertama GKJ Wimanuan. Dimampukanlah kami untuk sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 biarlah tidak menghalangi kami untuk memberikan yang terbaik, bersukacita, mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai kami dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua bahkan lansia. Biarlah kami bersama-sama dapat terus belajar, memberikan yang terbaik lewat apa yang kami miliki, lewat berkat yang Tuhan titipkan kepada kami semua. Sehingga nanti di hari raya persembahan kami dapat bersukacita dan kiranya kami dimampukan untuk terus merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus mengiring perjalanan hidup kami semua. Panitia yang ada, Tuhan juga mampukan untuk menata segala sesuatunya. Keadaan ini bukanlah keadaan yang biasa, namun dengan keadaan yang berbeda dimampukanlah panitia dengan roh hikmat kebijaksanaan dari Tuhan dapat menata dengan baik. Sehingga hari raya persembahan ini sungguh-sungguh mampu kami rasakan, kami hayati, dan kami jalani dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat kami, mulai dari anak-anak sampai lansia, ke dalam tangan kasih-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan di tengah keluarga kami, di tengah aktivitas kami. Belajar anak-anak meskipun masih dilakukan di rumah, biarlah tetap mereka semangat. Berikanlah kesehatan dan kekuatan. Bagi yang masih bekerja di rumah, Tuhan juga memberikan kemampuan untuk terus dapat bekerja dengan bertanggung jawab. Demikian juga saudara-saudara kami yang telah bekerja di luar rumah, di tempat pekerjaan masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan, tolong mereka tetaplah dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita menjalani hari-hari ke depan, meskipun juga tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. Bapa, kami mohon berkat Tuhan juga tercurah bagi tenaga medis, pemerintah bangsa kami, dan seluruh masyarakat. Untuk kami dapat bersatu padu, tetap menegakkan kedisiplinan, protokol kesehatan dimanapun kami berada. Bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk mengatasi virus COVID-19 ini, Tuhan berkati kekuatan kesehatan selalu ada bagi mereka. Kami juga berdoa kiranya vaksin ataupun obat dari COVID-19 ini biarlah segera dapat ditemukan, dapat diaplikasikan, dan kami boleh keluar dari pandemi COVID-19 ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, masyarakat kami di dalam tangan kasih-Mu. Bagi saudara-saudara kami, mungkin juga tetangga kanan kiri kami yang terjangkit virus COVID-19, Tuhan juga berkati segera boleh sembuh, pulih, dan dapat bersama-sama kembali bersukacita menjalani kehidupan. Hari ini kami juga menyerahkan gereja Tuhan GKJ Wimanuan beserta gereja-gereja yang lain, biarlah di tengah pandemi tetap mampu untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik, dan kami dimampukan untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada.
Malam ini kami telah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan kepada Tuhan dan sungguh dapat dipakai untuk sarana pelebaran kerajaan Tuhan lewat karya Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah seruan kami, doa kami yang semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkanlah kondisi saat ini, pandemi COVID-19 saat ini yang kita rasakan, tidak akan mengurangi, tidak akan mengikis kesukacitaan kita untuk datang menghadap Tuhan dan menghaturkan persembahan terbaik kita. KPJ 173 kita nyanyikan Moro Doa Turno Pisungsungmu. Kita berada di penghujung ibadah, kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat penyertaannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Keselamatan, dan Roh Kudus, Sang Sumber Hikmat, memampukan kita untuk terus belajar mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, hari ini kekal sampai selamanya. Haleluya, amin.